pelajari itu bermanfaat untuk kita semua. Silakan ketua kelasnya Mas Rafa dipimpin untuk berdoa teman-temannya. Sudah siap? Siap. Berdoa mulai. Hari ini ada yang tidak masuk? Iya. Masuk semua ya? Iya. Alhamdulillah, berarti kita semua dalam keadaan Sehat. Baiklah, selanjutnya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita supaya kita selalu ingat dengan apa yang sudah dilakukan oleh para pahlawan, mari kita menyanyikan lagu nasional dulu. Silakan Mbak Meja dipimpin teman-temannya. Berdiri siap. Siap. Mengawali kegiatan ini, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Pariot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Selesai. Terima kasih. Siap. Nah, sebelum mulai kita speaking dulu. Siap. Tempo 1. Yes. Tempo 2. Oke. Tempo 3. Semangat. Tempo 4. Konsentrasi. Tempo 5. Siap belajar. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Dan harus siap. Masih ingat pelajaran kemarin kita belajar tentang apa? Rantai-rantai makanan. Apa lagi? Jari-jari makanan. Terus? Piramida makanan. Piramida makanan. Ekosistem dalam harmoni. Hari ini kita akan belajar tentang magnet. Ada yang sudah mendengar atau tahu magnet? Sudah tahu bentuknya magnet? Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan sifat-sifat magnet dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis sifat-sifat magnet melalui kegiatan diskusi. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengelompokkan benda magnetis dan non-magnetis melalui kegiatan diskusi kelompok. Jadi diharapkan nanti kalian itu bisa menyebutkan jenis-jenis magnet, sifat-sifatnya, bentuk-bentuknya bagaimana, terus manfaatnya untuk manusia itu apa, juga
manusia. Biasa mobil bisa. Nah, di sini ya. Ini kulkas dengan ada mainan di pintunya. Ada gambar apa buah, yang ini ada emoji. Nah, itu kenapa kok bisa nempel? Ada magnet. Nah, ini gambar apa? Klip itu biasanya digunakan untuk apa? Menjepit. Nah, kenapa ini kok bisa ditarik oleh magnet? Karena terbuat dari benda logam. Ya. Sekarang kalian akan saya bagi menjadi 3 kelompok ya. Silakan membentuk kelompoknya masing-masing sesuai dengan hobi kalian, kesukaan kalian saat belajar. Ayo silakan membuat kelompok. Nanti ada materi tentang magnet, kalian perhatikan ya. Halo. Ada materi tentang magnet, silakan untuk disimak dan diperhatikan. Nah, Halo sobat cerdas, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar bab 3 magnet, listrik dan teknologi untuk kehidupan, topik A.1 dengan materi magnet dan sifat-sifatnya. Silakan pelajaran bebas membuka testing. Kegiatan pembuka. Perhatikan gambar. Di sekitar kita ada suatu benda yang disebut magnet. Benda ini bisa menarik logam seperti besi dan baja. Kalian bisa menemukan magnet di banyak peralatan, seperti pada kotak perkakas, ujung obeng, mesin sepeda motor atau mobil, kipas angin, kulkas, dan benda-benda lainnya. Materi yang akan kita bahas pada video kita kali ini, yang pertama, pengertian magnet. Yang kedua, jenis-jenis magnet. Yang ketiga, sifat-sifat magnet. Dan yang keempat, pengelompokan benda. Mari kita pelajari satu demi satu. Yang pertama, pengertian magnet. Magnet berasal dari bahasa Yunani yaitu magnetis mitos yang memiliki arti batu magnesian. Magnesian atau magnesia merupakan sebuah kota di wilayah Yunani tempat ditemukannya batu magnesian. Batu magnesian adalah batu yang memiliki gaya magnet secara alami, sehingga magnet diartikan sebagai suatu benda yang dapat menarik benda logam di sekitarnya, misalnya logam besi. Yang kedua, jenis-jenis magnet. Jenis-jenis magnet dibagi berdasarkan asalnya, ada dua. Yang pertama, magnet alami, dan yang kedua, magnet buatan. Magnet alami adalah magnet yang terbentuk secara alami di alam tanpa ada campur tangan manusia. Sedangkan magnet buatan adalah magnet yang dibuat oleh manusia. Magnet alami. Magnet jenis ini adalah magnet yang ditemukan oleh penduduk Magnesia di zaman lampau. Biasanya magnet alami berupa batu-batuan.
Magnet alam juga mempunyai ciri khas yaitu bersifat permanen. Karena itulah kemagnetan magnet alam lebih susah untuk hilang. Berikut adalah contoh magnet alami yaitu batu magnesian yang dapat menarik benda logam. Magnet buatan. Magnet jenis ini memiliki berbagai bentuk. Magnet buatan biasanya dibuat dari besi, baja, atau bahan jenis logam lain. Magnet buatan ada yang sifatnya sementara dan tetap. Magnet sementara kemagnetannya bisa hilang dengan mudah, berbeda dengan magnet buatan yang tetap atau permanen. Berikut adalah bentuk-bentuk dari magnet buatan. Ada magnet logam, magnet batang, magnet keping, magnet jarum, magnet dan magnet silinder. Yang ketiga, sifat-sifat magnet. Sifat yang pertama, magnet dapat menarik benda-benda tertentu. Gaya tarik pada magnet mampu menarik benda tertentu. Benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnetis. Contohnya, besi, baja, nikel, kobalt, dan lain-lain. Sedangkan benda lain yang tidak dapat ditarik oleh magnet karena tidak mengandung salah satu logam disebut benda non-magnetis. Contohnya, kayu, plastik, karet, dan lain-lain. Sifat yang kedua, magnet memiliki dua kutub. Sama seperti bumi, ternyata magnet juga memiliki dua kutub yang berlawanan, yaitu kutub utara biasanya diberi warna merah dengan huruf N atau North, dan kutub selatan biasanya diberi warna biru dengan huruf S atau South. Kutub magnet biasanya terletak pada ujung magnet. Kutub magnet memiliki sifat istimewa, yaitu apabila dua kutub yang sejenis atau senama jika didekatkan akan tolak-menolak. Sedangkan apabila dua kutub tak sejenis atau yang berbeda didekatkan akan tarik-menarik. Perhatikan ilustrasi di samping. Sifat yang ketiga, gaya magnet dapat menembus benda non-magnetis. Gaya magnet dapat menembus benda penghalang atau non-magnetis dan tetap dapat mempengaruhi benda magnetis yang ada di baliknya. Kekuatan gaya magnet dipengaruhi oleh ketebalan benda penghalang. Semakin tebal maka kekuatan gaya magnet akan semakin melemah dan sebaliknya. Yang kedua yaitu jarak. Semakin jauh jarak benda dengan magnet, maka kekuatan gaya magnet semakin melemah dan sebaliknya. Perhatikan gambar di samping. Apabila magnet yang ada di bawah penghalang digerakkan, maka paku yang ada di atasnya akan ikut berpindah. Sifat yang keempat, magnet memiliki medan magnet. Medan magnet adalah suatu ruang yang terbentuk dari sekitar magnet yang masih memiliki gaya tarik magnet selain di dalam material magnet itu sendiri. Perhatikan gambar berikut ini. Medan magnet dapat digambarkan seperti garis lengkung yang disebut dengan istilah garis gaya magnet di luar bentuk magnet. Perhatikan gambar berikut ini. Sifat yang kelima, kutub magnet memiliki kekuatan paling besar. Dari percobaan di samping, kalian dapat melihat bahwa magnet yang ada di bagian ujung menarik lebih banyak serbuk pasir atau besi dibandingkan yang ada di bagian tengah magnet. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan magnet yang paling besar terdapat di bagian ujung. Yang keempat, pengelompokan benda. Pengelompokan benda berdasarkan kemampuan ditarik oleh magnet terbagi menjadi tiga. Yang pertama, benda ferromagnetis, yaitu benda-benda yang ditarik kuat oleh magnet. Contohnya besi dan baja. Yang kedua, benda paramagnetis, yaitu benda-benda yang ditarik lemah oleh magnet. Contohnya aluminium, tembaga, dan lainnya. Dan yang ketiga, benda diamagnetis, yaitu benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya plastik, kayu, dan lainnya.
Demikian video pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Nah, sudah tadi disimak bagaimana video tentang materi magnet? Sudah. Magnet itu berasal dari mana? Yunani. Tempat ditemukannya magnet apa tadi namanya? Magnesia. Oleh karena itu terus disebut dengan magnet. Nah, kemudian tadi dari materi ini apa pengertian magnet? Ayo, apa tadi pengertian magnet? Magnet adalah apa? Benda yang dapat menarik benda logam. Contohnya apa? Contoh yang bisa ditarik oleh magnet? Logam. Apa lagi? Besi. Baja. Nah, sekarang saya akan membagi alat percobaan. Kalian akan melakukan percobaan mengenai nanti magnet. Silakan perwakilan tiap kelompok mengambil satu-satu. Nah, ini LKPD-nya ya. Nanti tugas kalian atau apa yang akan kalian lakukan ada di LKPD ini. Silakan dibuka, dibaca dan dipahami. Ingat, kalau berkelompok berarti harus apa? Bekerjasama, berdiskusi untuk menyelesaikan masalah. Silakan. Ya, ayo dilihat langkah-langkahnya apa yang pertama. Campurkan semua benda. Ya, langkah-langkahnya dibaca. Nah, hati-hati lo ya, karena di situ ada benda tajam. Silakan. Lakukan sesuai dengan langkah yang ada di LKPD. Ayo. Pertama apa itu langkahnya? Mencampurkan. Kemudian langkah yang kedua apa? Ayo, bekerja sama untuk menyelesaikan. Gimana? Ini ada apa mas? Waktu kalian nanti 20 menit ya dalam melakukan percobaan ini dan juga menyelesaikan untuk presentasi kedua. Nanti ada presentasinya. Silakan. Angka kedua apa? Angka kotak. Kemudian letakkan magnet di bawah kotaknya. Diperhatikan, ada yang bertugas melihat. Ayo kerjasamanya. Tugas melihat apa saja yang tertarik itu. Silakan. Nah, ada yang mencatat apa yang saya
yang kalian temukan itu apa? Hasilnya ada yang mempraktekkan, ada yang melihat, ada yang menulis. Apa yang ditemukan? Tulis. Ayo apa? Apa yang ditemukan?
Tanggapan bisa berupa pertanyaan yang belum kalian mengerti. Ya, silakan kelompok 1. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi yang Nah, silakan. tolak menolak. Ya, lagi. Yo, yang lain memperhatikan.
bentuk maka alami di alam tanpa atur campur kalangan manusia. Magnet di sini adalah magnet yang ditemukan oleh bentuk magnet yang dibuat oleh manusia. Magnet jenis ini memiliki berbagai bentuk magnet dan biasanya dibuat dari besi atau jenis logam lainnya. Magnet memiliki dua bentuk dengan bentuk X dan bentuk S. Magnet dapat menarik benda. Magnet memiliki kemampuan menarik benda yang mengandung logam. 3. Majen magnet. Majen magnet adalah daerah sekitar magnet. 4. Kutub magnet berbeda akan saling saling menarik. 5. Kutub magnet sama akan saling tolak menolak mengelompokkan benda. Ferromagnetis, benda-benda yang ditarik kuat oleh magnet, contoh besi dan baja. 2. Paramagnetis, benda-benda yang ditarik lemah oleh magnet, contoh aluminium, tembaga dan lain-lainnya. 3. Dimagnetis, benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet, contoh plastik, kayu dan lain-lainnya. Ya. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok 3. Silakan tanggapan dari kelompok 1. Oh, satu langsung ada pertanyaan dari kelompok 1. Silakan, apa pertanyaannya? Bisa ditarik oleh magnet. Oh, apakah emas itu bisa ditarik oleh magnet seperti yang cincin-cincinnya Bel ini? Kira-kira bisa atau tidak? Tidak. Alasannya apa? Karena emas tidak terbuat dari bahan logam. Jelas untuk jawabannya? Kita kasih WOW. Terima kasih. Ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah selesai mempresentasikan hasil diskusi kalian mengenai magnet. Mulai dari pengertian magnet, terus ada sifat-sifat magnet. Sifat-sifat magnet, magnet itu mempunyai berapa kutub? 2. Namanya kutub apa? Selatan dan utara. Jika kutub utara dengan kutub selatan didekatkan, apa yang terjadi? Tarik-menarik. Jika kutub selatan dan selatan didekatkan, apa yang terjadi? Menolak. Jadi, jika kutub yang senama didekatkan, tidak akan bisa menempel, akan tolak menolak. Sebaliknya, jika kutub yang tidak senama didekatkan, maka akan tarik menarik. Selain itu, apa lagi sifatnya magnet? Memiliki medan magnet. Di sekitar magnet itu nanti kalau tadi sudah dipraktekkan, ya, ada bubuk besi, kamu dekatkan dengan magnet, akan terbentuk seperti itu, jarum-jarum itu ya. Nah, itu medan magnet ya. Sudah jelas? Jadi kesimpulannya, kira-kira magnet itu bermanfaat tidak untuk kehidupan manusia? Bermanfaat. Contoh kecilnya tadi apa? Ujung obeng membantu kalau ngambil obeng. Terus tutup polkat, tidak usah dikunci, bisa langsung menempel. Apa lagi? Bel untuk bel listrik supaya ketika kegiatan sekolah masuk ataupun istirahat, siswa tahu tandanya. Ada yang punya itu tempat pensil, itu biasanya juga
juga ada magnetnya. Paham ya? Tentang sifat magnet, tentang jenis-jenis magnet, juga tentang apa tadi? Bentuk-bentuk magnet, manfaat magnet untuk manusia. Sekarang ada tugas secara individu. Silakan dikerjakan ya. Silakan. Jangan lupa dikasih waktu mengerjakan 5 menit. Mulai dari sekarang.
tangan sambil tertawa. Digulung-gulung, digulung-gulung, bertepuk tangan. Digulung-gulung, digulung-gulung, teriak hore. Kita ulangi ya. Sudah depan. Nanti bisa maju deh itu. Sana, berarti dikondisikan tempatnya. Ayo. Mas, sana mas itu. Sebelah sana. Ya. Mulai. Bisa. 1, 2, 3. Maju ke depan. Maju ke depan. Sambil tersenyum. Mundur ke belakang. Mundur ke belakang. Sambil tertawa. Digulung-gulung, digulung-gulung, bertepuk tangan. Digulung-gulung, digulung-gulung, teriak hore. Sekali lagi, bersama-sama. Sudah hafal toh? Sudah. 1, 2, 3. Maju ke depan, maju ke depan, sambil tersenyum. Mundur ke belakang, mundur ke belakang, sambil tertawa. Digulung-gulung, digulung-gulung, bertepuk tangan. Digulung-gulung, digulung-gulung, teriak hore, hore. Itu tadi pelajaran hari ini ya. Sudah bisa, sudah paham tentang magnet. Sudah mengerti sifat-sifatnya magnet.